bagaimana sih cara menggunakan alat, apa yang alat yang paling dibutuhkan. Aduh, kok konsentrasi ya. Halo, hari ini saya akan mereview alat kesehatan yang pernah saya pakai untuk mendeteksi gula darah, asam urat maupun kolesterol. Di depan saya ini kebetulan ada beberapa alat yang saya pakai. Yang pernah saya pakai adalah Benecek, Glucode-R, EasyTouch maupun AkuCek. Cuman yang untuk aku cek, saya tidak ada contoh barang. Ini kotaknya saja. Nah, kira-kira yang mana sih rekomendasi yang pernah saya pakai, yang bagus, yang akurat? Kalau misalnya kawan-kawan bertanya, barang bagus dari mana sih? Kalau misalnya kita bilang dari Eropa, itu biasanya bagus-bagus alatnya. Nah, atau yang standar yang bisa dipakai, yang harganya murah, biasa kita cari ya barang-barang dari Cina. Nah, sekarang ini kita akan review satu-satu apa sih keunggulan masing-masing daripada alat tersebut. Nah, kalau yang ini Benecek, ini bisa dipakai untuk 3 parameter, bisa pakai untuk gula, asam urat, maupun kolesterol. Tapi untuk Glucode-R ini hanya bisa dipakai hanya untuk glukosa. Dan untuk EasyTouch itu bisa dipakai untuk 3 parameter. Kalau dia kodenya EasyTouch GCU berarti glukosa, kolesterol, dan urik asid atau asam urat. Nah, kalau dia kodenya nanti GCHB itu glukosa, kolesterol, dan HB. Nah, tergantung alat yang akan mau dipakai yang mana. Nah, apa sih komponen-komponen yang perlu disiapkan? Kalau seandainya kita tes nanti alat EasyTouch yang paling banyak beredar. Kenapa dia paling banyak beredar? Karena harganya yang terjangkau, sangat-sangat murah. Termasuk kalau kita membeli sticknya kembali, ini cukup murah harganya daripada Anda membeli stick yang AkuCek atau Benecek. Nah, kalau Benecek agak lebih mahal. Kalau yang paling murah EasyTouch. Ada satu merek lagi yang kalau harganya ya lebih kurang dengan EasyTouch, saya tidak punya alatnya. Itu biasanya AutoCheck. Nah, di depan saya kebetulan ada satu alat yang kita akan pakai. Kira-kira apa aja alatnya? Ini sama saja bentuknya. Ini adalah Lancet namanya, atau Lancet device ya. Ini Lancet device. Fungsinya apa? Ini nanti akan dipakai untuk menyucuk ke jari untuk darahnya diambil. Nah, alat ini macam-macam. Ada yang model kokang seperti ini. Modelnya kokang seperti ini, terus ditekan ini, ditekan sini dia akan keluar. Nah, kokang lagi, tekan. Terus dia punya ukuran jarum, mau berapa kedalamannya, 1, 2, 3, 4, 5. Semakin Anda tekan ke angka 5, semakin dalam jarumnya akan masuk. Oke, sama, tapi modelnya akan berbeda. Yang ini main tidak ada kokang, tapi main tekan langsung, seperti ini, kayak pulpen, tapi langsung ditekan. Nah, yang seperti ini, jika Anda mempunyai lancet seperti ini, dia tekan seperti ini. Oke, tekan seperti ini. Sorry, bukan tekan, tarik seperti ini. Terus jeder. Nah, ini juga ada angkanya.
ya, mau kedalaman berapa. Biasanya kalau ukuran standar itu 3, tapi kalau dia pekerja keras, artinya tangannya kapalan, keras, bisa Anda pakai 4 atau 5. Nah, ini tinggal ditarik, ditekan seperti ini. Oke. Ada juga bentuknya seperti ini, sama. Ini juga model kokang. Tinggal ditarik, tinggal tekan. Tinggal ditarik, tinggal tekan. Sesuaikan ukuran dari jari pasiennya. Oke. Nah, ini alatnya, alat untuk mengukur. Ini jarum, nanti saya akan jelaskan pakai jarumnya gimana. Yang ini kapas alkohol, dan ini sticknya. Sticknya untuk dipakai mau yang mana? Ada glukosa, ada kolesterol, ada asam urat. Kalau seandainya kita mau pakai nanti glukosa, ini ada chipnya. Ini ada chipnya. Nanti chip ini akan saya taruhkan di sini. Chip ini ada taruhnya di sini. Oke. Ini contoh kalau kita ingin mengambil gula darah atau memeriksa gula darah. Chipnya taruh di sini. Sebelumnya sudah ada baterai, ya. Sini sudah ada baterai. Oke. Nah, terus chipnya sudah dipasang. Anda taruhkan dulu. Ini model sticknya. Model sticknya. Anda ambil sticknya satu, cukup satu. Terus Anda masukkan ke dalam ini. Oke, dia akan keluar kodenya seperti ini. Saya ingatkan lagi kodenya. Ini kodenya 2304. Nah, ini kodenya 2304. Oke. Nah, tinggal Anda masukin, dia akan keluar kodenya 2304. Nah, dia sudah ada tanda meminta darah. Kemana sih darahnya harus diambil? Nanti di sini ditaruh. Oke. Nah, tinggal ini jarum lancetnya. Anda akan coba pakai ini. Kita akan coba yang pakai ini, tipe Langsing. Bukanya di sini ya, bukanya di sini. Nah, ini tempat taruh jarumnya. Tinggal taruhkan jarumnya di sini sesuai dengan alurnya. Habis itu ini bisa diputar, twist ya, atau putar. Anda cabut. Oke, Anda tahan, cabut. Nah, setelah itu Anda masukkan ke dalam ini. Oke, tinggal Anda ukur kira-kira kedalaman berapa. Ini kebetulan udah nggak ada ininya, kira-kira aja. Habis itu ambil kapas alkohol. Kapas alkohol Anda buka. Nah, kebetulan saya sendiri bisa periksa. Anda taruh alkoholnya di sini. Oke. Taruh alkoholnya. Anda taruh aja di sini pasiennya. Oke, tunggu sedikit agak kering. Tunggu sedikit agak kering. Lalu tekan sedikit di sini, tekan gini. Oke, dia akan keluar darahnya. Dia akan keluar darahnya. Tinggal di sini ada panah. Panah ini Anda masukkan, Anda arahkan ke darah. Oke. Nah, dia sudah masuk. Dia akan membaca langsung berapa kadar gula darahnya. Lalu darahnya akan Anda seperti ini. Oke, nah gula darah saya 147. Saya akan detailkan gimana sih gula darah 147. Kalau pemeriksaan gula darah itu punya tiga kali periksa. Jadi gula darah itu punya 3 kali periksa waktunya. Gula darah itu punya 3 waktu yang bisa diperiksa. Yang pertama adalah pada saat puasa, sewaktu, atau 2 jam setelah makan. Nah, yang biasa dianjurkan itu adalah gula darah puasa. Yang biasa diperiksa itu gula darah puasa. Nah, untuk parameter sebenarnya berapa sih gula normal? Itu masing-masing alat punya batas maksimal, batas minimal. Tapi kita akan rata-ratakan. Rata-ratanya kalau misalnya diperiksa pada saat puasa, itu kadar gula darah normal harus di bawah dari 120. Tapi kalau seandainya kita periksa sewaktu, seperti saya ini habis makan atau gimana, saya lupa makan yang berapa, ini gimana, ini namanya sewaktu, itu kadar gula darah harus kurang daripada 220. Nah, sementara kalau dia 2 jam habis
setelah makan, 2 jam setelah makan itu harus kurang daripada 250. Nah, rata-rata parameter alat seperti itu. Selain gula darah, apalagi sih yang bisa diperiksa oleh alat ini? Alat ini bisa memeriksa kadar kolesterol, bisa memeriksa kadar asam urat. Nah, saya akan jelaskan sedikit asam urat dan kolesterol. Sebenarnya, kolesterol ini yang diperiksa itu ada 4 seharusnya. Tapi kita sebut namanya lipid profile. Karena jika 4 ini harus ke labor yang lebih komplit. Nah, kalau hanya stick segini, kita cuma bisa melihat kolesterol. Jadi kolesterol normal itu harus berapa sih di parameter alat ini? Kira-kira kurang daripada 200 mg per desiliter. Nah, begitu juga untuk pemeriksaan asam urat. Jika asam urat ini diperiksa, hasilnya menunjukkan kurang daripada 7 untuk laki-laki, maka dia normal. Jika kurang daripada 6 untuk perempuan, maka dia normal. Jika lebih daripada itu, yang saya sebutkan tadi, asam uratnya biasanya dibilang tinggi. Apa-apa aja makanan yang mengandung asam urat tinggi, mengandung kolesterol tinggi, nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.